1197 dari PMTKB dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi organisasi-organisasi kurikulum dan pola pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman sekalian, apa ada yang tahu apa itu organisasi kurikulum? Nah, organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Nah, organisasi kurikulum merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertolak erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena kurikulum turut menentukan bahan pelajaran atau urutannya dan cara penyajiannya kepada peserta didik. Kemudian, pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Nurjantoro pada tahun 1988. Nah, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, menurut Muhammad Ansar pada tahun 2015, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Dan menurut Zainal Arifin pada tahun 2011, organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi kurikulum. Menurut Zainal Arifin pada tahun 2011, unsur-unsur organisasi kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu konsep. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Kedua yaitu generalisasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Ketiga yaitu nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Yang keempat adalah keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar menyusun program yang berkesinambungan. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pada organisasi kurikulum. Nah, faktor-faktor tersebut bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau scope. Nah, yang kedua yaitu urutan bahan atau sequence. Dan yang ketiga yaitu kontinuitas. Yang keempat yaitu keseimbangan. Dan yang kelima yaitu integrasi atau keterpaduan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Nah, jenis-jenis organisasi kurikulum ini terbagi beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu separate subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Nah, yang kedua yaitu correlate kurikulum atau kurikulum gabungan. Nah, yang ketiga yaitu integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Dan yang keempat yaitu core kurikulum atau kurikulum inti. Baiklah, kita akan membahas tentang jenis kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Nah, kurikulum ini menyajikan mata pelajaran secara terpisah-pisah dan terlepas dari yang satu dengan yang lainnya. Nah, sesuai dengan gambar contoh yang ada di atas. Jenis yang kedua yaitu kurikulum gabungan. Nah, kurikulum tersebut ini merupakan kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Jenis yang ketiga yaitu kurikulum terpadu. Nah, kurikulum ini merupakan mata pelajaran yang dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana mata pelajaran yang dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Jenis yang terakhir yaitu jenis kurikulum inti. Nah, kurikulum inti ini merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan integrasi, melayani kebutuhan siswa, dan meningkatkan keaktifan belajar dan hubungan antara kehidupan dan belajar. Nah, baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu pola pengembangan kurikulum. Nah, apa ada yang tahu apa itu pengembangan kurikulum?
Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau curriculum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pengembangan kurikulum ini ada beberapa model yang dapat digunakan. Model yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan proses pengajaran. Model kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu the subject design atau desain mata pelajaran. Nah, yang kedua yaitu the disciplines design atau desain disiplin. Dan yang ketiga yaitu the broad fields atau desain bidang yang luas. Model yang kedua yaitu kurikulum berdasarkan pengelolaan kurikulum. Nah, kurikulum ini tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu model administratif atau administratif. Yang kedua yaitu model dari bawah atau grassroots. Model yang ketiga yaitu kurikulum berdasarkan implementasi kurikulum. Model ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu the Conservation Adaptation Model, dan yang kedua yaitu CORE Model, yang ketiga yaitu the Profile Innovate Model. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi organisasi-organisasi kurikulum dan pola pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.